Ya, baik. Selamat pagi buat anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang kedua, ya. Nah, pertemuan kedua ini adalah lanjutan dari pertemuan pertama di minggu lalu, yang mana kita masih membahas tentang pengertian sel, ya, karakteristik daripada sel, ya, serta orang yang pertama kali menemukan sel dan bagaimana sifat-sifat umum daripada sel tersebut. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan ini yang mau kita bahas karena tentang bagaimana perbedaannya. Karena ada kita bilang dari minggu lalu bahwa yang namanya makhluk hidup itu memiliki yang namanya sel. Nah, sel itu yang mau kita lihat ada enggak perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu sel hewan, ya. Nah, nah, sel hewan itu dapat digambarkan seperti gambar yang ada tertera di layar ini, ya, di mana sel hewan itu memiliki bagian-bagian dari selnya atau yang biasa disebut dengan organel, ya. Nah, bisa kamu lihat di sini, ya. Pada bagian tengah ada yang namanya inti sel, ya. Nah, kemudian bagian inti selnya terdiri atas nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Kemudian di bagian ini yang memanjang melintang namanya retikulum endoplasma kasar, ya. Berdekatan dengan itu ada yang namanya ribosom. Nah, yang mirip juga seperti itu ada yang namanya retikulum endoplasma halus, ya. Nah, di bagian yang ini ada namanya sitoplasma, lalu bagian paling luar ada namanya membran sel, ya, di mana ada kita pelajari minggu lalu membran sel itu hanya dimiliki oleh sel yang bersifat eukariotik. Nah, bagian-bagiannya lain ada lagi namanya asparagus Golgi atau biasa disebut dengan badan Golgi, kemudian ada sentriol, lalu ada litosom, ya. Nah, itu contoh gambar sel hewan. Nah, bagaimana dengan sel tumbuhan? Nah, gambar sel tumbuhan ya seperti ini. Nah, ciri khas yang paling utama dari sel tumbuhan ini adalah adanya namanya dinding sel, ya. Kemudian ada juga kloroplas atau berupa kantong klorofil, ya. Nah, itu dia contohnya. Nah, sekarang setelah mengamati kedua gambar ini, apa yang bisa kita simpulkan, ya? Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya bagian-bagian daripada sel hewan maupun sel tumbuhan atau penyusun-penyusunnya disebut dengan organel, ya. Jadi sudah kita bilang tadi misalnya dinding sel, vakuola, sentriol, badan Golgi, retikulum endoplasma itu semua adalah organel-organel sel. Nah, di sini kita jelaskan lebih detail lagi bahwa yang namanya bagian-bagian sel itu terdiri atas membran sel atau membran plasma, inti sel, plasma sel, ribosom, retikulum endoplasma atau RE, kemudian badan Golgi. Ya. Nah, di sini setelah melihat, membandingkan, ya, dan mengamati gambar-gambar yang pertama dan kedua antara sel hewan dan sel tumbuhan, maka di sini dapat kita temukan dua perbedaan besar, ya, atau beberapa perbedaan besar yang ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada pada sel hewan, atau sebaliknya ada pada sel hewan tidak ada pada sel tumbuhan, ya. Apa itu organelnya? Nah, kita mulai dari sel tumbuhan, ya. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Di sel hewan itu tidak ada. Kemudian vakuola. Vakuola di sel tumbuhan adalah vakuola kecil. Kemudian di berikutnya ada lagi plastida, ya. Plastida di situ juga tidak ada di sel hewan. Nah, di sel hewan ada beberapa bagian yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Contohnya vakuola besar, kemudian sentriol. Itulah perbedaan-perbedaannya. Nah, yang berikutnya
kita akan masuk ke spesialisasi pada sel tumbuhan. Apa itu? Karena tumbuhan itu berbeda jauh dengan hewan, ya. Karena apa? Karena ada organ-organ tertentu yang tidak dimiliki hewan, tetapi ada pada tumbuhan. Demikian juga nanti sebaliknya. Nah, penyusunnya itu akan mencirikan sel yang berbeda. Contoh, sel akar rambut, ya. Nah, di mana kita ketahui bahwa yang namanya hewan tidak memiliki akar, maka jelas perbedaannya ada pada akar. Nah, akar itu tersusun atas apa? Tersusun atas sel akar. Yang kedua, ada stomata. Apa itu stomata? Kalau di buku yang lain bilang mulut daun. Untuk apa itu? Tempat pertukaran gas oksigen dan CO2 atau karbon dioksida, ya. Itu jelas tidak ada pada hewan. Yang ada itu hanya pada tumbuhan, ya. Nah, nah, kebalikannya, bagaimana dengan hewan, ya? Nah, hewan itu punya ciri-ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Misalnya darah, ya, di mana kita ketahui yang memiliki darah itu hanya hewan dan manusia. Maka bisa dipastikan bahwa yang namanya tumbuhan tidak memiliki darah, maka otomatis sel darahnya tidak ada. Atau di sini dibuat sel darah merah. Yang kedua saraf, ya. Saraf itu sebagai apa? Alat koordinasi, merespon, ya, dengan cepat, ya, atau memberikan arahan atau perintah dari otak, menggerakkan perintah dari otak, kita gunakan saraf. Nah, saraf itu tersusun atas apa? Disusun oleh sel-sel saraf. Kemudian yang ketiga otot atau daging, ya, di mana kita ketahui bahwa tumbuhan tidak memiliki daging, maka penyusunnya juga otomatis adalah sel otot, ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang terdapat, ya, pada tumbuhan dan hewan, ya. Jadi untuk bahan pelajaran kalian silakan kalian kerjakan atau kalian cari apa fungsi-fungsi daripada organel-organel yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan, serta apa fungsi-fungsi perbedaan-perbedaan antara organel-organel sel tumbuhan dan hewan. Contoh, dinding sel, apa fungsinya pada tumbuhan? Ya, kenapa harus di tumbuhan itu ada? Kemudian yang berikutnya sentriol, kenapa itu hanya di hewan yang ada? Atau misalnya plastida, kenapa itu hanya di tumbuhan? Ya, nah itulah yang akan kalian diskusikan untuk pertemuan kita di pertemuan kedua ini, membahas fungsi-fungsi organelnya, bagaimana perbedaannya. Nah, yang berikutnya bagaimana spesifikasi sel itu, ya, misalnya tadi kita bilang sel darah di hewan, ya, atau misalnya sel akar di tumbuhan, secara spesifik menjadi pembeda di antara sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak tugaskan tadi, bisa kalian diskusikan untuk pelajaran kita di kelas hari ini. Demikian Bapak sampaikan, Bapak yakin kalian semua anak-anak yang hebat, dan sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih.